Pada pertemuan ini, saya akan membahas tentang yang namanya elementer matriks. Untuk membahasnya, saya akan menggunakan contoh SPL. Contoh SPL-nya adalah yang sebelah kiri. Kemarin kita udah belajar bahwa bagaimana menyelesaikan SPL ini menggunakan Gauss-Jordan elimination atau Gaussian elimination, tergantung kalian mau pakai yang mana. Nah, kemarin kita belajar yang namanya augmented matrix. Nah, sebenarnya augmented matrix itu apa sih? Augmented matrix itu sebenarnya adalah gabungan antara matriks yang namanya adalah koefisien matrix. Koefisien matriks itu apa? Koefisien matriks adalah matriks di mana komponennya atau membernya itu hanya isi dari koefisien masing-masing variabel. Misalkan ini X, 2Y, Z, berarti kita masukin 1, 2, 1. 3x 8y z maka 381, 4y z maka 0, 4, dan 1. Nah, terus habis itu apakah eh, gunanya sih koefisien matriks? Koefisien matriks bisa digunakan untuk menuliskan SPL kita ini, SPL kita ini ke dalam suatu matriks. Matriksnya disebut yang paling sering notasinya itu adalah sama dengan AX sama dengan B. Karena kita sebenarnya di SPL kita ini udah pakai X, makanya di sini saya notasikan baru namanya X. X tapi ada ada underbarnya seperti ini. A X underbar sama dengan B. B itu apa? B itu kita ambil dari eh, sebelah kanan, right hand side-nya. Ini 2, 12, dan 2. Berarti kalau kita tuliskan ketika kita definisikan X bar, X underbar itu adalah suatu vektor di mana dia merupakan membernya adalah variabel X, variabel Y, dan variabel Z, maka kita dapatin A kali X underbar sama dengan B. Oke, ini adalah koefisien matriks. Nah, kita tahu, mungkin teman-teman udah pernah sering dengar waktu SMA bahwa namanya eliminasi itu bisa berhasil ketika kita melakukan substitusi atau bisa gagal gitu. Gagalnya maksudnya berarti tidak ada solusi pada SPL gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matriks A ini. Sebelum ke sana, kita akan ke augmented matrix. Gimana sih menyelesaikan SPL ini? Kalau kemarin kita ingat, SPL-nya berarti augmented-nya berarti 1, 2, 1, 3, 8, 1, 12, 0, 4, 1, 2. Kalau kita eh, partisi, ini matriks A, ini matriks B. Oke, yang dilakukan pertama adalah menghilangkan angka 3, berarti kita masukkan B2 sama dengan B2 dikurangi B3 kali B1. Berarti kita dapetin 1, 2, 1, 2. Terus habis itu 0, 8 dikurangi 6 itu 2, 1 dikurangi 3 itu minus 2. Oke, 0, 4, 1. 12 dikurangi 6 itu 6. 2 dikurangi 6 minus 4. Oke, sampai sini jelas ya karena kita udah belajar kemarin. Terus habis itu kita apain? Ada yang ingat? Empatnya kita pengen hilangkan, ya kan? Empatnya kita pengen hilangkan. Nah, empatnya kita ingin hilangkan gimana caranya? Caranya adalah B3 sama dengan B3 dikurangi 2 kali B2.
Berarti kita dapatkan B3 kurangi 2B2, ininya sama, 1, 2, 1, 2, 0, 2 minus 2, 6, 0, 0, 1 dikurangi 1 ditambah 4, 5, minus 4 ditambah minus 4 dikurangi 12, berarti minus 16. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini adalah yang disebut dengan matriks sebelum kita menuju ke yang disebut dengan EB, elementer baris ya. Dimana tinggal B2 per 2, B pelan-pelan aja, B2 per 2, berarti 1, 2, 1, 2, 0, 1, minus 1, 3, 0, 0, 5, minus 16. Oke, sampai sini saja misalkan kita ambil matriks ini. Kita ambil matriks ini. Matriks ini kita sebut dengan matriks yang namanya misalkan matriks U. Berarti sebenarnya apa yang kita lakukan? Kita itu sedang mengeliminasi atau melakukan operasi baris dasar pada matriks A sehingga operasi baris dasar sehingga didapatkan matriks U. Nah, di linear algebra, kita ingin sekali menuliskan apapun itu, apapun yang kita lakukan menggunakan yang disebut matriks gitu. Kita nggak ingin menggunakan kata-kata. Nah, di video hari ini saya akan menjelaskan bagaimana menuliskan operasi ini ke dalam sebuah matriks gitu. Oke, kita kita balik ke dasar perkalian matriks. Mungkin kalian ingat ya, dasar perkalian matriks. Oke, misalkan saya punya matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 3 kali 3. Lalu saya kalikan dengan matriks di depannya, left multiply dengan matriks 1, 2, 3. Jangan 1, 2, 3 deh. 1, 2, 7. Oke. Berarti ini adalah matriks dengan size-nya adalah 1 kali 3. Apakah operasi perkalian ini eh, make sense atau ada hasilnya? Ada, karena ini dan ini sama. Berarti hasilnya adalah matriks dengan 1 dikali matriks dengan ukuran 1 kali 3. Matriksnya 1 kali 3. 1, 2, 3. Nah, apa sih matriks ini? Gitu. Matriks ini adalah, kalau dituliskan, 1 dikali baris pertama, ditambah 2 dikalikan baris kedua, ditambah 7 dikalikan baris ketiga. Berarti hasilnya adalah 1, 2, 3, 1 ditambah 2 kali 4, 5, 6, berarti 1, 2, 3, ditambah 2 dikali 4, 5, 6, ditambah 7, 8, 9 kali 7. Berarti 1, 2, 3,
ditambah 8, 10, 12, ditambah 49, 50. 56, 63. 9 tambah 49, 58. 2 ditambah 12 ditambah 56, 68. 15 ditambah 63, 78. Oke. Ini ya, jadi intinya adalah saya nggak peduli dengan angka ini, tapi intinya adalah dia merupakan 1 dikali baris pertama ketika kita melakukan left hand side, left multiply, itu kita melakukan kombinasi, ini namanya kombinasi baris. Oke, terus kalau misalkan kita kalikan 127, 127, 127 dikalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kan ini 3 kali 3 dikali dengan 3 kali 3. Ininya sama berarti valid. Berarti hasilnya adalah matriks 3 kali 3. Nah, matriks 3 kali 3 itu apa? Matriks 3 kali 3 isinya adalah sama. Baris ini itu adalah isi tadi, barisnya sama, baris kedua sama, dan baris ketiga sama. Nah, dari sini kita bisa menuliskan apa yang kita lakukan dari sini, dari kalimat ini, kombinasi baris ini, kita bisa menuliskan apa yang kita lakukan sebelumnya di Gaussian elimination. Oke, kita balik ke sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apakah kita bisa menuliskan ini ke dalam suatu matriks gitu. Bukan menggunakan kata-kata. Kalau kata-kata itu kayak tadi yang saya lakukan. Mengkalikan B2 ketika dari sini ke sini, dari matriks A, matriks ini, matriks A ke matriks ini, maka yang saya menggunakan kata-kata adalah mengkalikan baris kedua, baris ke 1 dengan 3, lalu mengurangi baris kedua dikurangi 3B1. Nah, saya ingin menuliskannya ke dalam matriks gitu. Maksudnya apa? Berarti misalkan sebelumnya kita punya matriks A, originalnya kita punya matriks A, berarti A dikalikan suatu matriks E, sehingga kita dapatkan matriks 1, 2, 1, 0, 2, minus 2, 0, 4, 1. Lalu apa E? E itu adalah matriks yang merepresentasikan ini, merepresentasikan operasi baris dasar kita. Kalau kita lihat tadi, left hand side, left multiply itu adalah kombinasi baris. Berarti dari kalimat ini kita bisa balikkan lagi menjadi matriksnya. Gitu. Oke, gimana caranya? Berarti baris pertama itu di sini 1, 2, 1. Ini sama dengan barisnya A, ya kan? 1, 2, 1. Berarti barisnya tidak kita apa-apakan. Berarti untuk yang pertama, kita tidak mengapa-ngapakan baris pertama, berarti E yang pertama adalah 1, 0, 0. Oke, ini yang kita harus isi ya, berarti.
Kok 100 ya? Karena tadi ingat, kalau kalian balik lagi ke sebelumnya, kombinasi baris. Berarti kita mengkombinasikan baris satu dengan dengan satu, 0 dikali baris kedua, dan 0 dikali baris ketiga. Maka kita dapetin baris pertama sesuai dengan baris pertamanya A. Oke, baris kedua. Apakah sama? Beda. Baris kedua adalah B2 minus 3B1. Kita skip dulu, kita lihat baris ketiga. Baris ketiga sama, 041. 041 itu sama dengan 041-nya, baris ketiganya A. Berarti bisa ditebak bahwa E untuk baris ketiga adalah 001. Berarti tinggal yang baris kedua. Baris keduanya apa? Mungkin bisa pause dulu videonya untuk berpikir bagaimana kita menuliskan operasi baris dasar ini menjadi suatu perkalian vektor dan matriks. Jawabannya apa? Jawabannya adalah nih, B2. Kombinasinya adalah B2 minus 3B1 ditambah 0 dikali B3, ya kan? Berarti kita masukin minus 3, 1, 0. Nah, matriks E ini yang dapat menuliskan operasi baris dasar kita terhadap menggunakan suatu matriks disebut dengan matriks elementer. Matriks elementer atau matriks dasar. Ini penting banget. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini kita lihat 0, matriks yang merah ini, yang 121 ini, diubah menjadi matriks 121, 0, minus 2, 0, 0, 5 menggunakan B3 minus 2, B2. Berarti matriks elementernya apa? Kalau misalkan ini kita sebut dengan matriks elementer 2, 3, karena berkaitan dengan baris kedua dan baris ketiga. Matriks ini disebut, berarti kita pengen mencari E, di mana dia ketika dikalikan dengan 1, 2, 1, 0, 2, minus 2, 0, 4, 1, dia hasilnya adalah matriks 1, 2, 1, 0, 2, minus 2, 0, 0, 5. Apa matriks E-nya? Yang sama baris apa aja? Yang sama adalah baris satu dan baris kedua. Yang berubah hanya di baris ketiga. Berarti ini 1, 0, 0, 0, 1, 0. Oke. Karena baris pertama dan baris kedua sama. Tinggal baris ketiganya. Baris ketiga adalah ini. Berarti kalau kita tuliskan secara berurutan, 0 kali B1 ditambah, dikurangi 2 kali B2 ditambah B3. Berarti 0 minus 2, 1. Nah, kita sebut misalnya E, namanya ini adalah, biar membedakan dengan E sebelumnya, E3, 2. Oke, sekarang yang U. Kita pengen dapetin matriks apa? E. Sehingga ketika dikalikan dengan matriks 1, 2, 1, 0, 2, minus 2, 0, 0, 5, itu hasilnya adalah 1, 2, 1, 0, 1, minus 1, 0, 0, 5. Atau ini kita sebut dengan U.
Kalau kita lihat B2 dibagi 1/2. Berarti kombinasinya gimana? 0 kali B1 plus setengah kali B2 plus 0 kali B3. Berarti E-nya yang sama barisnya adalah kalau dibandingin antara matriks ini dengan matriks U, kita bandingin yang sama adalah baris pertama dan baris ketiga. Berarti ini 0, sorry. 1, 0, 0, baris ketiga 0, 0, 1, tinggal baris kedua yang dibedakan. Menggunakan kombinasi ini. Berarti 0, 1 setengah 0. Oke, mudah ya. Sehingga misalnya di sini kita sebut namanya matriks E3, E2, E2 gitu aja. Oke, E22 misalnya gitu. Kesimpulannya apa yang kita lakukan? Kesimpulannya adalah E23 itu dikali A sama dengan 1, 2, 1, 0, 2 minus 2, 0, 4, 1. Oke, terus tadi E32 dikalikan dengan 1, 2, 1, 0, 2 minus 2, 0, 4, 1 itu sama dengan matriks 1, 2, 1, 0, 2 minus 2, 0, 0, 5. Terus yang terakhir, E22 dikali dengan matriks 1, 2, 1, 0, 2 minus 2, 0, 0, 5. Kita dapetin matriks U. Oke, jadi ada 3 perkalian matriks ya. Oke, tadi saya bilang bahwa tujuan kita, apa sih tujuan kita? Yaitu kita menuliskan operasi dasar dari A ke U menggunakan suatu matriks, menggunakan perkalian matriks. Berarti kita dapetin, kita substitusiin ini, kita bisa lihat, kita substitusiin ini menggunakan equation ini, maka kita dapetin E23 kali A dikali E kali 32 sama dengan 1, 2, 1, 0, 2 minus 2, 0, 0, 5. Kita substitusiin equation ini ke dalam equation ini, maka kita dapetin E22 dikali dengan E32 kali dengan E23 dikali A, maka sama dengan U. Nah, terus tadi saya pengen membuat suatu matriks E, di mana E kali A sama dengan U. Lalu E itu apa? Sesuai dengan properti atau sifat dari perkalian matriks bahwa dia asosiatif, artinya kita bisa lepasin eh, kurung siku yang ada dalam equation ini. Berarti E adalah E22 dikali E32 dikali E23. Ini yang disebut, masing-masing disebut matriks elementer. Ini matriks elementer, ini matriks elementer, ini matriks elementer, ini juga matriks elementer. Oke, tadi kalau kita ingat,
Berarti kita bisa simpulkan tiga hal. Kalau kita ingat bahwa pada Gaussian elimination kita punya pivot, punya scale, punya swap. Misalkan pivot B3 sama dengan 2 kali B1. B2 kali B1 ditambah B3, misalkan gini. Berarti apa? Berarti baris satu dan baris keduanya kan nggak berubah ya. Yang berubah hanya di baris ketiga saja. Berarti matriks elementernya yang B1 dan B3, baris pertama dan baris kedua, 100 110. Oke, tinggal yang baris ketiga. Berarti kita lihat ini. 2B1 ditambah 0 ditambah 1. Ini adalah matriks elementernya untuk pivot. Oke, untuk scale gimana? Untuk scale sama juga. Misalkan B3 sama dengan 1/4 B3. Sama juga. Baris pertama dan baris keduanya tidak berubah. Berarti 100 010. Berarti 0 0 1/4. Nih, lihat ini ya. Kombinasinya seperti apa. Oke, sekarang swap. Swap disebut dengan matriksnya, elementer matriksnya disebut dengan matriks permutasi. Misalkan swap B3 diswap dengan B2. Gimana caranya? Caranya adalah kita ingat matriks yang disebut dengan matriks identitas. Matriks identitas misalkan B3 kali 3 berarti 0, sorry, 1 0 0 0 1 0 0 1. Nah, untuk mencari matriks elementer pada swap ini, kita tinggal nge-swapin matriks pada matriks identity. Karena B3 kali B2, sorry, karena swappingnya terjadi pada baris kedua dan baris ketiga, maka elementernya adalah swapping pada identitas pada baris kedua dan baris ketiga. Di baris pertama sama 100, berarti ini adalah 0 0 1 0 1 0. Oke, sekian video saya. Kita akan belajar apa sih gunanya elementary matrix di pertemuan tatap muka.